Kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Tuhannya. Dikisahkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah menikah sudah puluhan tahun. Namun hingga usia lanjut, keduanya belum juga dikaruniai dengan seorang anak. Saat itu diriwayatkan Nabi Ibrahim sudah menginjak usia 85 tahun. Siti Sarah merupakan salah satu wujud wanita tercantik, juga sebagai istri Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang amat solehah. Saking taatnya, Sarah rela suaminya menikah lagi, karena selama pernikahannya berlangsung, dirinya belum juga dikaruniai anak. Alasan Siti Sarah meminta suaminya menikah lagi demi mendapat keturunan, sebab Ibrahim adalah seorang nabi, di mana ia harus memiliki penerus untuk melanjutkan dakwahnya. Wahai suamiku, setelah puluhan tahun kita menikah, belum juga dikaruniai anak. Cobalah kamu untuk menikah lagi. Tidak, Sarah. Aku tidak akan melakukan perbuatan yang akan menyakitimu. Namun ternyata Ibrahim menolak permintaan Sarah yang memintanya untuk menikah lagi. Sebab Nabi ke-6 ini sangat setia kepada istrinya. Ia tak mau nantinya akan menyakiti Sarah. Nabi Ibrahim pun terus didesak oleh Sarah, dan akhirnya ia mau menuruti istrinya itu untuk menikah lagi. Tapi ternyata Siti Sarah tidak ikhlas 100%. Hal itu tidak menyakitiku. Dengan catatan, saya yang memilihkannya. Kemudian akhirnya Siti Sarah memilih budak pemberian Fir'aun, yaitu Siti Hajar, yang dimerdekakan lalu dinikahkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Para hadirin sah. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على بدر يبرزها طاهر يشع بأنوار وأنوار بأنوار وأنوار. Akhirnya saat usia Nabi Ibrahim 86 tahun, lahirlah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menamai anaknya dengan Ismail karena lahirnya putra pertamanya itu adalah buah dari doanya selama bertahun-tahun. Saat itu datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke tanah Mekah. Istriku, Allah memerintahkan dirimu dan Ismail untuk tinggal di Makkah. Meskipun sebenarnya Siti Hajar tidak mau, tapi ia merupakan sosok istri yang patuh pada suami. Baiklah suamiku. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim dengan membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi menuju Makkah dengan menggunakan seekor unta. Dikisahkan ketiganya akhirnya tiba di Makkah setelah berminggu-minggu perjalanan. Di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim dan kemudian ditinggalkanlah Siti Hajar. Hajar dan Nabi Ismail dengan hanya dibekali serantang makanan dan minuman. Sementara di sekitar mereka tidak ada tumbuhan dan air mengalir. Siti Hajar pun mencoba memohon kepada Nabi Ibrahim, namun karena Nabi Ibrahim patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nabi Ibrahim pun tetap meninggalkan istri dan anak yang telah dinantinya selama puluhan tahun itu. Bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya. Dialah yang memerintah aku membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Sesungguhnya kalau bukan perintah dan wahyunya, tidak sesekali aku bimbang meninggalkan kamu di sini seorang diri bersama putraku yang sangat kucinta ini. Percayalah wahai Hajar, bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan melantarkan kamu bertua tanpa perlindungannya. Rahmat dan barokahnya akan tetap turun di atas kamu untuk selamanya, insya Allah. Setelah mendengar kata-kata itu, Siti Hajar melepaskan genggamannya dan Nabi Ibrahim akhirnya meninggalkan Makkah menuju kembali ke Palestina. Selama perjalanannya, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk perlindungan, rahmat dan barokah serta karunia rezeki bagi Ismail dan Siti Hajar yang ia tinggalkan di tempat terasing itu. Setelah Nabi Ibrahim pergi, lama-kelamaan air susu Siti Hajar mengering akibat dirinya kurang asupan makan dan minum. Nabi Ismail yang masih bayi itu pun mulai rewel karena merasa lapar dan haus. Kemudian Siti Hajar mendatangi bukit Sofa, gunung yang paling dekat dengannya. Namun di sana ia tak menemui air ataupun orang yang dapat dimintai bantuan. Lalu ia turun dari bukit Sofa dan menuju lembah hingga sampailah di bukit kedua yang disebut Marwah. Karena tidak mendapatkan apapun, Siti Hajar kemudian kembali ke bukit Sofa, lalu kembali lagi ke bukit Marwah. Hal itu ia lakukan sebanyak 7 kali. Inilah sejarah dari salah satu rukun dalam melaksanakan ibadah umroh dan haji yang disebut sa'i. Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Allah mengirimkan pertolongannya melalui malaikat Jibril. Jibril pun datang. Siapakah sebenarnya engkau ini? Aku adalah hamba sahaya Nabi Ibrahim. Kepada siapa engkau dititipkan di sini? Hanya kepada Allah aku dititipkan di sini. Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan hidupmu, dan tidak akan mensia-siakan kepercayaan ayah putramu kepadanya. Setelah itu malaikat Jibril mengajak Siti Hajar ke suatu tempat dan kemudian melihat Ismail kecil yang tergeletak menjejakkan kakinya dan mancurlah air dari tempat tersebut. Itulah air Zam-Zam yang hingga kini tidak pernah habis meski selalu digunakan oleh seluruh umat muslim di dunia saat berhaji. Kisah Nabi Ismail inilah yang menjadi awal mulanya munculnya kehidupan di Mekah. Setelah meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ibrahim secara rutin mengunjungi Mekah demi mengobati rasa rindunya kepada anak pertamanya itu. Kemudian saat Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Nabi Ismail. Saat itu Ismail berumur 13 tahun, sebagaimana dijelaskan Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tasbir Al-Munir. Nabi Ibrahim bersedih memikirkan harus menyembelih anak yang telah ia nanti selama puluhan tahun itu. Namun sebagai seorang nabi, ia harus menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya dalam bertaat kepada Allah. Tapi seperti diketahui, mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi Nabi Ibrahim haruslah ia laksanakan. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dengan izin Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail adalah anak yang soleh dan taat kepada Allah, serta bakti kepada orang tuanya. Maka Nabi Ismail ikhlas untuk disembelih oleh ayahnya. Kisah ini tercantum dalam surat Asy-Syaffat ayat 102. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail ke padang yang luas. Dibaringkanlah Ismail di sebuah batu. Wahai ayahku, kencangkanlah ikutanku, agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah majumu, agar darahku tidak mengotori. Dan jika nanti ibu melihat jejak darah itu, niscaya ia akan bersedih. Bercepatlah gerakan pisau itu dari leherku, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepada ibu. Nabi Ibrahim memeluk serta mencium pipi Nabi Ismail. Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Wahai Tuhan, aku tak layak. Wahai Tuhan, aku tak layak. Golok yang sudah sangat tajam itu tiba-tiba menjadi tumpul di leher Nabi Ismail. Kejadian tersebut merupakan salah satu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan dari Nabi Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. Dalam keadaan bingung dan sedih hati karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah wahyu Allah dengan firman-Nya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian dengan menjadikannya sebagai hari raya Idul Adha. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 104 sampai 108.